Menapel nyanyinya itu kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Naik ke puncak. Oh, kan iso kabeh tau sekolah ini. Berarti kan tau TK. TK-ne lulus. Iki tes akademik iki. Memorine kian. Udah karo nek angger gambar kok ono gununge loro ono seringe ngene ya betul sekolah. Ora iso gambar iku berarti kan sekolah. Gambar iku nang ndi padha. Terus cakal listrik kalau dalane. Kan manuke kenuwel-kenuwel ngene. Sebelah sawah. Lah. Parek matur sekedap ya, Bah ya. Parek matur sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kang kawula hormati Abah Muafiq sedaya keluarganipun, ingkang kawula hormati wonten Gus Satro lan sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis menika. Awalan monggo kita tansah nglairaken paus puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Dikauli alhamdulillah wa syukurillah dene menapa wekdal menika kita sedaya tansah pinaringan rahmat nikmat sehingga saged makempal wonten ing pondok minggir menika. Shalawat salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya tansah kadaku dados umatipun melai wonten ing alam donya menika ngantos benjang wonten ing yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping tiganipun kawula matur nuwun sanget dumateng Abah Muafiq ingkang sampun nampi rawuhan kula sak rombongan. Dados niki kala ajeng matur bilih wekdal acara kala wingi jurnalis bersolawat menika kula gadah niatan mangke nek acara sampun berjalan sukses sedaya rencang-rencang kula ajak silaturahim teng mriki ngoten Pak. Alhamdulillah niki nggih dereng sedaya sebetulnya. Enten tiyang sekitar dari 30 anggota niki 20 orang lah yang bisa ikut sowan ke sini. Yang lain kebetulan ada uzur gitu. Jadi kawula sepindah nyuwun doa pangestunipun. Rencang-rencang sedaya menika anggenipun nyambut damel, anggenipun bebrayan, anggen ingkang dereng asal jodoh, ingkang napa istilahnya gadai usaha. Tesih wonten, Bah. Elma. Niko, nggih kopi. Nika saged enggal kepanggih dalanipun lan sedaya urusanipun rencang-rencang urusan kantor maupun urusan pendamelan saksanesipun niku diparingi gampil lan lancar. Amin. Ugi kawula nyuwun badane acara jurnalis bersolawat nika nggih mboten sekedar pun rampung mboten, tapi wingi rencang-rencang niku gadhahi niatan ajeng nyantri kalih Abah gitu atosipun saged diaku santri sak terasipun. Meskipun santri ingkang mboten mesti bendinten dugi mriki ngoten. Nggih alhamdulillah kalau wingi badhe acara nika napa di luar ekspektasi teman-teman niku rencang-rencang nggih rumaos bahwa acara kemarin itu baru pertama kali dilaksanakan dan nggih ibaratnya tidak sebayangannya tidak senganu meriah kemarin ngoten. Enggak, karena yang mengadakan kita itu, Pak. Kalau biasanya itu yang mengadakan kan lembaga-lembaga atau ormas-ormas ya. Wartawan. Nggih. Terus menika Bah intinipun nyuwun selalu doa restunipun lan nyuwun dipun dhateng dados santrinipun ugi dalu menika niat kawula sak rencang nggih tasyakuran intine ngoten. Dados mangke nyuwun dipun barokah doa ugi mugi-mugi sedaya niat sae kula sedaya tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken
kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sangat. Pikir ya wis bar. Kok ya wis. Kak rene meneh katane ya alhamdulillah sik rene meneh. Kurang. Nek bab diakoni dadi santri wis takoni. Tapi rasa ngaji bendina kok dadak. Ras nyambut gawe. Ya intinya nih, kehidupan itu kan satu, ada yang dipikul. Karena dunia ini kan mesti berjalan dan mau ndak mau mesti ada yang nanggung. Jadi semua kehidupan itu mesti ada muaranya, ada yang nanggung. Tanggungan sampean itu kan berat. Karena menanggung rahasia tapi legal. Itulah. Kiai ngono isih ilegal. Sampeyan iki nanggung aib ning legal. Gitu lah. Ucek-ucek apa istilahnya? Ucek-ucek boroke wong ning legal. Dilindungi undang-undang. Jadi ya, nah itu makanya berat. Makanya kejernihan dan kedewasaan itu menjadi penting. Karena sesuatu yang tadinya bahkan oleh agama pun dilarang, oleh agama pun dilarang dalam ukuran-ukuran umum tentang aib, tentang rahasia, tentang sesuatu yang udah ditutup sama Allah nggak perlu dibuka. Misalnya kan itu kan aturan umum bahkan agama, bahkan aturan sosial pun mikul dhuwur mendem jero itu. Akan tetapi kehidupan manusia itu memaksa dalam satu kenyataan hidup bahwa ada hal-hal yang tadinya bersifat rahasia, tadinya bersifat tertutup, nggak boleh dibuka. Tapi pada kenyataan hidupnya semua menyadari ada hal-hal yang harus dibuka. Nah, legalisasi dari kebutuhan hidup tentang membuka sesuatu yang tadinya nggak bisa dibuka, nah itu akhirnya disepakati, dan itulah yang namanya pers. Nah, pers itu sendiri akhirnya adalah memang menjadi bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi sendiri disepakati oleh manusia ketika semua kepentingan harus diakomodir oleh yang namanya satu kepemimpinan yang baik. Nah, itu salah satu pilarnya adalah pers. Di luar HAM, di luar ekonomi, di luar yang lain-lain, pers itu menjadi sesuatu yang menjadi pilar demokrasi. Nah, kesadaran itulah maka akhirnya tadinya yang tertutup, yang rahasia, kemudian butuh kelembagaan legal. Gitu. Maka selagi keberadaannya itu adalah legal, artinya sampean boleh membuka itu dengan satu catatan bahwa sampean punya legalisasi yang memang dilegalisir oleh negara. Gitu loh. Maka ketika ada pers yang di luar legalisasi negara, wah itu haram, tetap haram. Gitu. Seperti saya misalnya punya kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kekuatan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak otomatis bisa dilakukan karena saya tidak mendapatkan legalisasi dari negara. Yang mendapatkan legalisasi negara itu TNI, Polri, dan yang di bawahnya. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga keamanan itu juga menjadi subordinasi dari
TNI Polri. Nah itu namanya kesepakatan demokrasi. Maka tidak ada. Nah kecuali dulu namanya ada jurnalis independen. Itu pun bukan jurnalis freelance sebenarnya. Tapi jurnalis yang tidak mau masuk ke PBI. Kan gitu. Tapi artinya bahwa keberadaan media dia adalah media legal gitu. Jadi makanya itu mau ngerasani dia menjadi legal ketika mendapatkan izin dari negara. Nah, itu tadi sampean niku yo bejone nang ngono. Oleh ngrasani terus legal. Makanya nggak bisa terus kemudian orang bikin website sendiri terus buka aib-aib orang, dia tetap dosa. Karena dia tidak di bawah payung negara, di bawah payung hukum. Makanya sing kepengin ngono ya buka minta legalisasi dari negara. Orang boleh mengumpulkan uang, membuat lembaga keuangan misalnya, dan memberikan suku bunga. Tapi karena dia kalau tidak dilegalisasi oleh negara, dia rentenir namanya. Haram, mutlak. Nah tapi kalau kemudian perbankan itu perdebatan tentang hukum dasarnya. Nah itulah makanya saya juga nggak terlalu was-was bahwa bergaul dengan wartawan yang suka ungkap-ungkap rahasia. Dia legal kok, dia bagian dari support sistemnya demokrasi. Pilar keempat ya demokrasi, dan itu boleh. Tapi jangan sekali-sekali bermain-main di ruang-ruang publikasi rahasia tapi tidak mendapatkan legalisasi oleh negara. Resiko tanggung penumpang itu. Itu pentingnya kesepakatan negara itu. Karena negara ini kesepakatannya adalah kesepakatan sistem demokrasi. Makanya ya alhamdulillah gitu ada ruang penyaluran untuk menyampaikan rasan-rasan itu legal. Bahkan untuk menguber gitu ya, mengejar problem yang tadinya sangat tertutup dengan litigasi yang cukup mumpuni, boleh aja sebenarnya itu dibuka gitu. Dibuka, oh inilah ada fakta, dan fakta ini terkait dengan problem-problem kehidupan yang lain, apakah problem politik, apa problem berbangsa bernegara yang lain. Nah itulah sehingga seluruh dunia pun sebenarnya memperbolehkan. Hanya kadang ada yang panas, ada yang emosi, nah itu lumrah lah. Namanya boroknya dikorek-korek kan, emosi. Itu legal. Saya nggak boleh gitu loh, kecuali membaca dari hasil yang sudah ditulis. Dilalah kemudian ada wartawan yang jago mengungkap, sangat sensitif, tertulis secara publik, terlegalisasi oleh siupnya persnya. Terus saya ngomongkan apa yang dari media, nah itu boleh. Nah itu boleh, Kiai boleh ngomongin itu. Tapi kalau kemudian Kiai ngomongin sesuatu yang tidak terpublish oleh media, bahkan karena walaupun A1 karena curhatan gitu ya, Kiai dicurhati sama artis gitu, tapi media artis itu belum nulis, Kiai nggak boleh menceritakan iki ngene lho wonge, nggak boleh. Tapi kalau sudah ditulis oleh media, nah sesuai media, gimana ya itu orang itu? Ya kamu baca aja di media itu. Sama nggak dengan ya kira-kira lah. Karena tetap begitu. Tidak boleh menjustifikasi secara 100%. Gitu. Itu sama jadi legalisasi itu. Saya misalnya Anda bertanya, saya ini punya problem hukum seperti ini.
secara agama bagaimana? Karena saya harus menikah ini. Loh, saya bisa jawab. Tapi Anda nggak boleh menggunakan dasar hukum, saya harus ke kodi, ke yang ditunjuk oleh negara misalnya, ya naib atau apa, ke sana ke hakim. Nah, hakim itu bisa memutuskan. Saya hanya bisa berpartisipasi secara ide, gagasan. Tapi dia menjadi ketetapan hukum legal, ya harus menggunakan standarisasi negara. Jadi makanya pentingnya memahami apa rule of game, rule of law-nya pers itu di situ. Jadi makanya kan ya normal-normal aja. Wah, jangan sampai wong ngising itu goni gitu. Selagi Anda berada di naungan apa? Di naungan pers yang memang di situ dilegalkan oleh negara, nggak ada masalah. Gitu. Melanggar privasi yang dilindungi oleh undang-undang. Nah itu yang namanya legal standing itu menjadi penting. Maka ketika teman-teman bikin konsorsium terus tiba-tiba ada yang pengen punya harus daftarin. Kan sekarang juga ada media online, ada yang penting daftarin, jangan sampai media yang ilegal gitu. Pokoknya sama kepengen bongkar-bongkar nih ora dosa ya, wih. Gitu loh. Itu kan sama dengan hakim, tahu kok sampai sak jeroan paling rahasia. Ngencuk jam piro kan ditakokno kan. Ulu jaksa itu kan dia boleh nanya itu boleh. Karena memang tugasnya itu. Tugasnya itu dia legal, makanya dia boleh. Bahkan warna kathok itu kan sudah sesuatu yang enggak boleh ditanya, tapi dia boleh bertanya. Le buka piye ngono ku? Mancem sak piro ngono ku ya oleh gitu loh. Ini kan enggak boleh itu bahkan dalam bahasa budaya aja saru. Tapi dia boleh karena dia berada di naungan lembaga formal yang boleh untuk aku takok ya ora oleh. Gitu loh, piye Mas mau ora oleh. Nah, itu yang namanya legal formal itu seperti itu. Jadi enggak bisa terus tanpa legalisasi orang semena-mena itu kan nggak bisa dia nggak bisa tiba-tiba terus semena-mena mengatasnamakan ini negara demokrasi, ini nggak bisa, nggak boleh, gitu lah. Artinya secara agama pun itu nggak boleh, dosa, gitu lah. Itu dosa. Tiba-tiba terus apa itu? Nah, dia mewakili apa? Takok-takok sesuatu yang sudah ditutup itu. Makanya ketika orang di bawah naungan hukum, dia boleh menginvestigasi, bahkan sampai apa bongkar-bongkar kasur, boleh kondom, itu kan nggak boleh kan dalam nalar agama. Itu aib loh Kang. Tapi dia boleh karena apa? Dia punya legal standing. Dia bagian dari satu sistem yang disepakati yang namanya negara. Makanya negara menunjuk seorang menteri yang urus bagian ini. Jadi makanya kalau sampean pengen tidak ada tuntutan apa berlebihan ketika nanti dunia akhirat itu ya harus punya legal standing. Jadi si kartumu ini, waduh kartu pers itu harus pegang gitu. Ojo meng cacuk tok gitu kan, enggak boleh. Lah kan mas takok, "Lho kamu kenapa buka-buka?" Ini kartunya. Oh, wartawan to kowe ngono kowe. Oh, catatanmu kok ono mbok tambahi titik kok luwes kok catatan roke patit. Lah niku kebablasan ya kan. Nuwun sewu Abah, nambahi sekedhik. Terus wau jenengan kan nyebat enten jurnalis independen AJI nggih. Nah, sekarang itu di Dewan Pers selain ada PWI, AJI, kita dari IJTI ini sudah ada diakui di Dewan Pers.
Nah, teman-teman yang ada ini itu bagian dari IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, di aturan organisasi itu sekarang di Dewan Pers, jurnalis yang memang profesional itu harus punya kompetensi. Jadi harus ujian. Kalau PNS ini ya ujian kenaikan sertifikasi. Nah, itu kami memang di anggota itu harus berkompeten. Kalau tidak punya kompetensi ya tidak diakui sebagai jurnalis gitu. Dan itu sekarang berlaku di semua lembaga. Artinya ketika kita mau konfirmasi ke siapapun, ketika kita tidak punya kartu kompetensi dari Dewan Pers, itu dianggap legal gitu. Ilegal. Ya ilegal, maaf. Nah, iya. itu juga membetengi dengan maraknya media sosial sekarang dan media online yang nyong sewu. Kalau tadi bahasanya hanya di sektor hukum, ada siup dan lain-lain, tapi jurnalisnya belum berkompeten, itu juga kalau nanti bermasalah hukum di Dewan Pers, itu tidak bisa diselesaikan di Dewan Pers, harus jalur hukum. Nah, ilegal kan artinya. Mulai ya itu. Ya, ini sekedar informasi saja. Iya bener. Berarti kan ilegal tetepan kan. Nah ya itu. Lah aku sih gak itu, soal aku kan ilegal itu. Ini padha karo iblis lah. Iblis sih ganggu menungso tapi kan izin. Jadi ketika dia ganggu legal, dia sah. Lah menungso iku mulane gak iso, gak oleh nyontoh iblis soalnya ilegal. Kok menungso gak tahu pamit kok. Pangdir nih ilah ya muyub asun, tunda mati kula tekan dina kiamat Gusti. Ya kowe ngopo jarene pangeran kan. Bae zati kalau ku ya naum. Dengan kemuliaanmu kan sak sesatno menungso. Ya wis. Lho legal kan. Ngono jarene pangeran. Menungso kan ora. Tetep makhlukul jinna wal insa illa liya'budun nek menungso. Dadi kok dadak nyontoh iblis ilegal. Lakone menungso kok nyontoh lakone wedhus, ya ilegal. Berarti iblis ya sertifikasi ya. Sertifikasi iblis itu. Makanya sama nek kepengin contoh iblis jalur sertifikasi. Nah itu. Gitu lah. Nah itu sertifikasi. Sama dengan kebutuhan pers. Makanya ketika terjadi sesuatu dengan wartawan gitu, itu dia ada penyelesaian pers. Makanya kayak kasus Aiman kemarin itu tiba-tiba lu gak bisa dong dia jurnalis kok. Misalnya kayak begitu gitu loh. Gak iso. Jadi diadili ya ndak bisa dia pers dulu. Ternyata begitu terus misalnya kok di pers kok melanggar kode etik bener. Baru iki pidana, iki kriminal kan gitu. Nah itu yang menjadi penting. Makanya kadang kan terus wah pekerjaan kotor wartawan. Loh nek wartawan ra mengungkap. Lah terus fakta-fakta yang dibutuhkan oleh prosedur demokrasi sapa sing arep ngomong. Kan itu. Sampeyan ora sengaja tiba-tiba nyuting wong iseng ngono to. Nyuting wong iseng ngono. Oh iki disampaikno. Lah kenapa kamu sampaikan? Lah iki ngisi ning got lho, ning selokan kan ya ora wayahe to. Coba ning jero anu, kan. Nah itu kode etik jurnalistik itu ada. Dan ruang publiknya juga ruang publik pers. Makanya dulu ada pena yang paling sakti itu ya penanya wartawan nih. Jadi legal gitu, makanya nggak usah terlalu risau. Ane kadang-kadang keliru ya lumrah jadi menungso. Untuk keliru. Tapi nggak bisa enggak. Nah itulah yang kadang terus saiki kan ini pekerjaan kotor gitu. Karena ngono toh. Karena tiba-tiba ada slogan-slogan tentang bagaimana hidup bersih. Bersih dari bersih urip dadi wartawan niku. Ya kalau dia punya berita begitulah, kalau dia nggak punya berita dia kotor malahan. Ngungkap Wajibannya itu. Lu kewajibannya gue ya. Wartawan malah rantai ora ndek berita ya padha karo wit gak ono wohe. Semut tok. Ya artinya wartawan harus selalu punya berita, hidupnya dari situ. Nah itu yang akan kemudian menjadi arena di mana ruang publik bisa masuk.
Nah, masuknya sesuatu yang tadinya tertutup ke ruang publik yang legal, nah itu wartawan. Mana wartawan? Padha karo Nabi, apa Rasul ya? Rasul itu mendapatkan rahasia-rahasia ilahi. Ketika disampaikan legal dia. Lho akhir Rasul lho Kang. Aku pedhok malaikat Jibril. Aku dikandani ngene, oh legal dhek wong dhek Rasul. Nek wali kok ngomong palsu. Karena wali ketika menyampaikan karomahnya itu ilegal. Kalau kebutuhan menunjukkan tanpa ngomong, misalnya terus karomahnya mendatangkan hujan apa, enggak apa-apa. Terus tiba-tiba aku wali loh Kang. Ini orang wali murid. Ya situ enggak boleh. Sama wali itu enggak boleh mengaku saya wali. Ilegal gitu. Wali mahan, Heeh. Kecuali wali murid, wali kota ngono kuwi. wali ben. Wali ben. Wali jo. Nah itu sama kayak begitu. Aku sampean misalnya tukang gelut. Tukang kepruk ngono. Kan gitu. Tukang gelut. Tiba-tiba delok ono teroris. Wah, aku ya iso nek ngepruki. Ora oleh. Ilegal zaman kalau dengan kekuatan walaupun wartawannya roso atau ngepruki teror enggak boleh. Tapi menulis iki terindikasi orang ini terserah mau diindikasi apa, tapi ada fakta di mana dia selalu ngomong ini, selalu ngomong ini, selalu ngomong ini. Nah itu yang dilakukan wartawan. Kan gitu. Fungsi organiknya apa? Fungsi organiknya adalah untuk menyelamatkan gerakan yang seperti ini berubah menjadi gerakan destruktif yang mengganggu stabilitas. Ini punya potensi instabilitas gitu loh. Tapi cerita itu dimulai dari oh gini omong orang nganggo Sayyidina ngono misalnya terus pokoknya wajah itu dia oh, tulis baik gitu. Nah, yang mengapresiasi siapa? Yang mengambil kebijakan teroris. Yang itu apa BNPT, apa Densus 88. Iki lho Pak ono ngene iki piye? Kayak wonge ngene. Oh iya. Ya mereka kita enggak bisa terus wah keprok dhewe ae kon. Enggak bisa gitu. Walaupun ruso ngono enggak boleh. Ada yang punya. Nah itu namanya legal standing itu di situ. Legal standing di situ. Suamen masih pinter ngrembug undang-undang, ya ora iso. Wong legalisasi negara yang boleh ngrembug undang-undang itu adalah yang ada di gedung parlemen. Gitu. Jadi nek ngomongke tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yo sing mau ning gedung. Lah sing sampean iso ya apa? Dalan jeglong. Jarene pejabatnya mau telek iki wartawan apa. Lho tapi ndak sama tetep dalan jeglong. Iki mangkrak. Heeh. Iki kolam lele po Kang. Ngono ngene. Nah itu boleh. Wah aku dune ngene nanti karak. Udah itu bukan ranah jenengan. Ana tulis pokoke sampai detail kotak jeglonge iki sudute 17 ngene apa? Kedalamane sampean ukur kedalamane. 2 meter ngono iki bongko nek wong tiba ning ngene ngono. Lha iku boleh iku sampean boleh. Ngono. Tiba-tiba tenan ngono ngarit nyungsep ngono. Sampai wong ngarep nyungsep. Ngono. Satu-satunya karnaval yang bisa lewat adalah karnaval bebek. Itu kan kemampuan mengemas bahasa. Bahasa jurnalistik itu kan bisa. Nah itu legal. Gitu. Tapi ketika kemudian kita nulis dalan iki butuhe semene. Iki yang harus wah iku ora ranahnya tahu ora nulis jeglongan 1000. Dalane 200 meter, jeglongane 1000. Wah wis entek. Nah, makanya kan ada di situ banyak. Ono sing mang usil. Ono sing apa? Lambe turah. Ono feature. Bahkan ono esai. Kan macam-macam di situ. Jadi dengan karakter bunyi yang berbeda-beda. Ono kartun.
Ono sing tulisan mek telek. Lah yang ngono ya enek, tapi itu kan kotaknya bawahnya itu ada berita, ada liputan utama. Itu. Ada cerpen di situ. Sebenarnya dulu juga sama, ada cerpen itu ya bagian dari media. Ada sastra. Nah, sastranya masuk mana? Ya masuk media. Makanya kalau ada pertanyaannya ono sepur kecemplung sumur. Iki metune nendi coba carane metu piye? Ha ning koran. Ngono kan? Wah, sepur nyemplung sumur metune nendi kuwi? Metune ning koran kan, karo ning TV. Ada jare. Wah, kuwi legal gitu loh. Nah, itu makanya saya cuma menyarankan itu, jangan Anda bertindak atas nama pers tapi Anda tidak legal. Itu dosa. Karena legalisasi negara itu penting. Wah, aku ya iso. Ono calanan sawedok wis nikahno. Ya iso. Ngono. Tapi saya tidak mendapatkan petunjuk legal dari negara. Maka yang paling berhak ya tetap KUA. Mbok jenenge syarat apa ngono karo KUA ya terserah. Mbok mahare 1 triliun nang nggonku sing kono mahare mung sendal jepit itu ya. Sahan sing ngono kuwi. Ngono. Makanya kalau misalnya orang tua wali tetap nek pengen nikah yes. Tapi saya panggilkan KUA moro. Wah, jangan pakai KUA, Pak. Wah, ini mesti ada masalah. Nek bojo ketiga, kedua, ya kenangan. Nah, artinya nanti perlindungan terhadap pasangan itu tidak ada. Nah, itu kan tetap aja ada hifdzul mal, hifdzul nasl. Tetap aja negara itu sebenarnya memenuhi syarat maqasid syar'iyyah. Maksud syar'iyyah itu di situ. Makanya ruang lalu lintas perbedaan yang paling mungkin hari ini dan disepakati itu ya negara. Lalu lintas agama yang berbeda, suku berbeda, kelamin berbeda, kepentingan berbeda. Itu terus siapa yang punya rule of game-nya? Ya negara. Makanya orang nggak bisa terus meninggalkan negara. Mau sok-sokan terus. Aku mau melu negara. Apa? Tapi ketika jalan lho kok nggo helm. Ndadasmu dhewe ya dhewe. Ya karena apa? Dia lewat jalan. Jalan itu dibangun oleh negara. Ya padha cara fikih paling angel. Tapi gampang. Ana wong mangklung ning dalan. Sing ning dalan ya dhek wong akeh. Tapi dalan iki ndek negara. Maka kalau mau mengambil di situ, tembusannya ya kudu negara. RT, RW. Ati problem itu tembusannya negara. Tapi terus pengen ya wis nah tetep baik keliru gitu. Artinya kalau dihitung dari sistem pertanggungjawaban personal dan sistemik, dia bisa dihukum. Nah, kecuali kalau wis ngekeki tembusan, kok ora teko-teko wis ditembusi sementara dhek iki butuh mangan, ora mangan mati lah, itu baru. Lho iki namanya apa nizam atau peraturan negara. Makanya meletakkan hukum di atas lalu lintas perbedaan yang banyak ya tetap negara. Makanya sistem kuno yang berlaku sampai hari ini dan itu ya negara. Ya negara. Makanya sehebat apapun sampean kalau melangkah ke negara orang ya takoni pasportmu ndi, itu ditakoni. Mbok macak dadi wong Inggris sasis ngono lewat perbatasan ya imigrasi takok pasportmu ndi Kang. Wah, maning ngawur, aku diperintah Gusti Allah. Ngopo? Kaji. Ngono walillahi 'alan nasi. Iya, kuwi perintah pangeran. Tapi kowe mlebu negaraku, Kang. Endi visane takon ya ora iso. Perintah Tuhan ya patuh sama negara. Fangkihu nikah oleh rabu oleh wong londo. Lewat ora iso kuwi wargaku kok. Dulu ya nggak ada, orang kok dengan legalisasi negara juga nggak ada.
Wong Indonesia lu ngene Arab ya ora ono paspor ra ono apa ya wis blong-blongan. Ketika belum ada nation state. Masih ada nation tapi belum ada state. Nah, state inilah yang akhirnya kemudian bertahan sampai hari ini dan itu perlindungan terbesar. Rohingya kenapa jadi kayak begitu? Dia nggak punya state. Dia anti state. Dia anti negara, wong neng Indonesia gayane petakilan koyo ngono. Jadi dia ini kayak orang Kurdi, dia nggak mau mengakui state. Iya dia nggak mau. Wah bumi ini Gusti Allah ngono lho. Gundulmu. Jadi dia hidup di Myanmar, tapi tidak mau mematuhi ketentuan-ketentuan Myanmar. Ngotot dengan dirinya sendiri. Ya nggak bisa begitu. Karena bagaimanapun juga ketika pembentukan teritori dia masuk Myanmar. Bahkan pejuang kemanusiaan kayak Suu Kyi pun nggak berkutik dengan situasi kayak gitu. Akhirnya Suu Kyi tidak memenuhi tuntutan HAM. Loh iya, nggak bisa begitu. Dia harus patuh. Sama lo ora tahu lahir berejel wi. Mbokne dhewe sing ngeden. Keimangan bapakne. Pengen pinter, tapi sekolahane arep napa? Lah ndi tak temu iki Kang. Wah apa menungso kaya wedhus ana surate. Lho ora iso kowe iki lahirmu teko ndi? Oh bapake jeneng iki. Nah, jadi ketika ada sesuatu pertanggungjawabannya struktural. Jadi sekarang tiba-tiba ada orang anti nation state. Terus belayang nang ndi-ndi. Nang Indonesia dengan alasan HAM pengungsi tidak boleh diusir. Lah ning negara wis diusir awake kok ngono. Lah nek ngono ya enak ayo macak pengungsi ning Amerika ngono. Masuk. Lah ya kan mari macak pengungsi jarene sapa Usman sapa to wingi kuwi. Lah nek ngono ayo wis macak pengungsi. Ayo macak nang Brunei ngono ora apa-apa. Ya lu mangan ning kono engko sak wulan ora sida. Lah kan nanti arep macak pengungsi neng Jepang mangan tok iku buuh jenenge. Dia kan begitu. Oke, begitu. Ayo, perlindungannya begitu. Ya HAM sih, HAM. Tapi kenapa kemudian dia bermasalah? Wong suku yang lain juga nggak bermasalah. Lho ning kene segone kurang wae ngamuk. Lho ngungsi dikai mangan ayo wis untung. Kurang aja. Kurang omah pengungsiane malah ditutuki. Lah iki piye to iki? Iki pengungsi kok tiba-tiba kami adalah tuan kalian lho piye? Ya iya kok pengungsi ngono negara ngono, saiki pengungsi wis ana negara kok. Nah itu yang namanya nation state itu hari ini adalah sebuah organisasi yang disepakati. Makanya mbok Palestina duwe tanah 2 meter jarah karo Israel dia ngomong ini tanah kami. Ini sapa? Palestina. Batasnya ya tetap imajiner kan awalnya. Mbahmu biyen gitu Kang. Mbah Mail mundi. Ngono kuwi. Lah sing ngono, oke Mbak Ishak ngono kuwi. Ah Jember ndi? Lah ya yang banyak berkorban. Lah sing berkorban sapa? Mbah Mail. Ora Mbak Ishak dari sing kono. Lah kan loro ki tawur ki. Iya. Jare sing nasani Mbak Ishak biar sing berkorban. Sing iso Mbah Mail. Saat dia dikon ngerukunke. Kira-kira lah terus iki tenane sing dikorban iki Mbah Mail. Oh Mbak Ishak. Lah dhewe akhirnya kan jawabnya gampang. Lah wong loro-loro ini harus dibelah kok ngono to. Lho iku kan imajiner to. Iya. Arep ngomong apa? Iki batase ngene iki. Ya batase iki pas gelut kan ngono. Kene. Nek dihitung batase pas zaman Nabi Ibrahim yo tekan Mesir ya. Kayak Nabi Ibrahim, wong Nabi Yusuf itu penguasa Mesir. Putrane Mbah Yakub iku Israel. Lho kok ngono piye? Biyen waktu Nusantara ya tekan Tatani ngono. Bahkan semenanjung Korea Selatan serta sebagian Australia ya Nusantara.
Lah tapi kok iso dadi kono iku melok. Lah ya kuwi mbiyen ana jenengane Traktat London. Pembagian Inggris, Portugis, Belanda, Singapura, Malaysia teke kono. Indonesia teke kene ya jangkrik. Awak dhewe masih ngedum wong Londo ngono lho. Nah terus piye? Wah, wis ora trimo. Oh, apa? Entek iku no. Lho ya ora iso. Ana di ngluruk. Lho buktine apa? Ana ning reok ngono kan entekku. Oh ya kana enteke kuwi. Iya jare Malaysia. Lah iki entekku lah pancen mbiyen iki wong Ponorogo ya ning kono sebelum ada nation state. Ketika pembentukan nation state dhek carry ning kono. Ora angkut gitu kan, ora mulih ya ngono. Waktu ada pembentukan nation state, orang Indonesia yang di Suriname 45 orang ning kene pas ning kono. Suku Uighur wong Turki pembentukan nation state Cina dhek pas ning Cina. Ora rumangsa Cina, tapi balik ning Turki. Wis ora Turki. Piye ayo. Ngono kuwi. Ngono lho ya untung Londo iku Sabang Merauke. Coba nek biyen Londo ora tekan kene. Kuwi negara apa Demak. Lho kowe aku Pajang. Lah batas endi? Kali Lusi. Pewareng ana apa ana banjir bandang, kaline pindah. Kaya gerobokan karo Purwodadi ngene ya sampe kene kepiye. Lho, itu kan makanya gambar teritori itu. Lho, itu untung disepakati di zaman itu. Tiba-tiba hari ini kita berbicara dari masa lalu untuk minta klaim hari ini. Kepaya gak mumet. Lho kowe apa? Lho aku iki turunane Mbak Joko Tingkir lho kan. Lho terus, Pajang. Terus biyen iki wah sing ngene. Wah, wis ketoprak ae orang-orang ta. Lho itu loh. Jadi nation state itu pada akhirnya ini yang paling disepakati. Dulu kerajaan itu paling disepakati kan. Tapi orang pinter akhirnya banyak. Ora mek raja tok. Sak kawulane iku ya akhirnya dadi pinter. Akhirnya terus punya asumsi-asumsi kebersamaan, lahirlah sistem demokrasi. Lah, perangkatnya banyak. Orang boleh ngomong ini, boleh ngomong ini. Yang namanya tanah menjadi sistem agraria sing dene cangkem jenengane pers. Sing jenengane perilaku pers, kelakuan pers. Itu. Tapi sing di banyu agraria, lo kan ada semua tuh akhirnya itu divisi ngurusi keterlibatan demokrasi itu kan akhirnya ono. Ngurusi masalah ya advokat. Ya advokat, bahwa yang jelas perbedaan itu harus tetap menjadi tulang punggung kebersamaan. Nah itulah yang namanya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, ana ra'iyah niki. Nah makanya ketika ra'iyah itu dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah hati-hati yang luas yang masih mampu menjadi pengayom dari sekian asumsi dan imajinasi orang. Oh, kono asumsi imajinasine dunia terbaik adalah nasionalisme Bung Karno. Lah hikmahnya kono Megawati. Oh, ya hikmah wong sing percaya masa depan dunia kekuasaan Islam. Ha iki Hizbut Tahrir ngono kuwi. Terus PKS ngono kuwi. Oh, sing iki negara masa depan imajinasi tentang kebersatuan itu Sunda Empire ngono. Ya oleh gitu loh, itu boleh. Tapi imajinasi itu kan kemudian harus disatukan. Itu kan dalam sebentuk kebijaksanaan. Lah itu dipermusyawarahkan. Piye ngono iki Kang ora iso ki wong gladur terus Sunda Empire terus apa ke sing Purworejo niku apa ya terserah. Orang boleh punya imajinasi. Aku dadi apa? Aku nabi ya Kang. Nabi sapa? Nabi Sari. Orang boleh punya imajinasi apapun. Bahwa dia merasa punya hikmah dalam imajinasi. Tapi kan dalam permusyawaratan. Nah permusyawaratan itu ada lembaganya. Lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan.
Nah yang disepakati apa? Ya MPR ya, DPR. Gitu loh. Orang boleh berimajinasi apa saja. Aku nggak imajinasi apa? Wah, aku nggak imajinasi apa persatuan Fortuner Indonesia. Nggak apa-apa. Kalau kemudian engkau merasa dengan Fortuner Indonesia itu harus masuk ke kancah yang dipermusyawarahkan, ya bikin lembaga yang di situ masuk 5 tahun. Usaha aku ngene ae, Kang. Aku tak gawe imajinasi tentang apa keris ngono. Ora apa-apa. Wong sing seneng keris akeh kelompokno. Tapi ketika Anda mau masuk secara sistemik dalam mesin, ya mlebu musyawarah. Piye, Kang? Gawe partai udune. Partai akeh. Lu boleh-boleh aja kok, enggak ada masalah. Partai sate itu legalisasi dari kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru Anda boleh menjadi bagian dari nation state. Kalau enggak ya ekstra parlementarian. Makanya belani Gus Dur dijatuhkan secara parlementarian neng jopo. Yo ora iso. Problem Gus Dur problem parlementarian, kita ekstra parlementer. Yo ora iso. Jatuh ya tetep jatuh. Sama gak trimo Gibran ini cacat konstitusi. Yo ora urus. Yang penting bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Dene nek sampean gak trimo ya aja dipilih ngono tok. Lho iki jenenge kesadaran konstitusional sistemik itu begitu. Partai Aqua, ora apa-apa. Imajinasimu itu apa? Ndak ada yang larang kok. Kuwi arep kumpul penggemar kucing. Sak Indonesia kelompok Kang ngono. Partai kucing. Oleh. Ndak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Mau demokrasi prosedural seperti ini. Nggak ada yang larang. Siapa yang larang? Yang penting prosedurnya mbok lewati. Persatuan Bandar Dadu Indonesia. Dadu klothok apa? Dadu apa lu? Kalau itu Anda bisa, tapi itu apa persatuan slot? Mana ya? Loh, itu bebas, tapi semuanya harus dinaungi oleh satu sistem di mana sistem itu terlegalisasi dalam kelembagaan negara. Ngoper uang sampai benjut ngono. Sampean yo ora oleh. Lah nek krimsus ngono ya oleh. Dene kok gak pas tulisan oleh. Nah itu permusyawaratan perwakilan dilegalisasi oleh negara. Makanya kan partai-partai sampai hari ini kan baru partai ideologi. Belum ada partai hobi. Coba sih jajal ke partai hobi ngono. Partai burung kicau. Kira-kira kok pengikuti juga. Atau partai lanang kalah. Kalah karo bojone. Mesti oke banget ki pengikuti. Takut istri. Apa? Istiqomah. Ah, partai istiqomah. Takut istri kalau di rumah. Loh, enggak ada masalah. Dalam demokrasi prosedural ini boleh. Yang penting duwe bolo, nek ora duwe bolo tuku. Beres kan enak. Partai Cokro. Instruksi. Makan-makannya kapan? Wes engko. Aku nek kowe usul wis mesti ra tak trimo. Aja ngatur kiai. Oh, ngatur kiai. Biani wong akeh iki. Wis ben aku ngerti. Lawuh paling enak iku ngelih. Masuk. Wis to, aku wis ukurane lambemu kan aku hafal. Ora pengen mangan, pengen ngrasakno sate. Mesake kula niku. Yes, be. Sudah lemes katanya. Lho aku tuan rumah kok. Tamu kok mayit.
Legal iki. Amba ibu kal mayit undang-undange kok. Legal iki. Legal. Tapi sampean disakiti orang, tanggung jawabku wong ini jero kene. Ruang privasi. Dadake disakiti karo tuan rumah dhewe. Yo iku. Jadi begitu. Makanya nek iso yo genak-genik ini ora genak-genik partikelir gitu loh. Mbok mencoba sampai akhirnya nanti kalau ada partai lokal atau partai apa, mbok gawe yo kira-kira mikir ngono. Karena mengatur arah negara tidak semuanya harus berada di luar sistem. Coba bar ngono sistemik. Ngono. Partai Kidang Indonesia ngono. Ramane partai Pajero ngono kan ora apa-apa to. Ada sekarang partai buruh nih loh. Buruh itu kan juga profesi. Wah ya profesi paling mulia itu. Ono sing buruh keluarga. Nang jero omah dadi buruh. Isa-isa. Ya boleh gitu loh. Ini kan enggak ada nih. Wartawan ini kan paling ngomentari wong sing jadi kok komentator ngono. Wong wis mlaku gak dikomentari, mbok kala-kala njajal dhewe ngono. Tukang maido. Mbok kala-kala njajal dhewe. Ternyata tadi DPR arep maju yo angel. Akhirnya ganti dipres. Tapi negara coba sepelekno. Kadang NGO wartawan kan ada basic-basicnya itu. Soas negara gak penting jajalan. Nek negara ora penting lunga kaji ra nganggo visa. Kan saduk ke dhuwur pesawat. Ayo. Negara ora penting, wis tuku mobil ora ana materaine, ora ana gambar Pancasilane. Bongko lho ngono aja bisa-bisa nganggap sepele keberadaan negara itu. Ada bisa kaya ngene iki sak negarane aman. Karena ono sing nangkep maling legal, ono polisi nangkep liyane legal, ngeprok teroris legal. Kalau ndak wis bubar awake. Nah itu namanya kesadaran sistemik dari keberadaan satu legalisasi yang tadinya ilegal. Ini negara. Wis padha karo tekmu karo tek wong wedok kan ilegal. Tapi karena ono negara angka tukar mobil tuh legal. Sak mlenduke wae oleh. Tapi nek ora ono ngono kuwi nutul tok ora oleh. Tutulno ngono ya ora oleh kok. Ono iku. Sapa mau sing mangkat takok sumbir terus. Oke teko oke. Oke yo ono. Putih malah. Sing kok ketemu putih loro lho. Oh telu. Oh dicopot. Lah itu. Bahwa jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab yang namanya negara. Negara inilah pusat lalu lintas kepentingan, lalu lintas perbedaan tetap bisa stabil itu karena ada negara. Jadi aja dikira negara itu jadi wong Rohingya gak percaya nation state itu kepuki karo polisi. Begitu kepuki mlayu rene. Sesuk jajal ayo. Winda nang Malaysia ngono, wongkrong ning kono. Nggih. Sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngatek sik ra. Barokah. Runjungan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Wa fi amal satu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanika wal musta'idina abdul alim. Hikmatika wa ansurna rahmataka wa zakina wa nasina. Ya Allah ya dzurriyyatina. Alhamdulillah bil khair wal ibadah wa hajri man qasidana man qasidana akhir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana tahmilna isran kama hamalna Rabbana tahmilna ma la taqdir lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana rasuluna. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد المشير من ولي بك الحمد صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار mana mangan gas keun
Monggo, nang ngicipi rokok sukun. Oleh-oleh saya Kudus. Aku bisi mau itu. Aku teh 10 tusuk wis. Ya nyanyi. Mas Zan. Nyanyi. Iklan iki lagi. Kikile, oke kikil sayang. Penggemar kikil.